Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Atika dengan NIM 22114005 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan tugas Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Ada pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah suatu layanan yang secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. Namun, secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah MBS yang efektif dan juga efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia itu sendiri. Ada jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama ada pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Yang selanjutnya ada fungsi perpustakaan. Yang pertama ada fungsi pendidikan. Yang kedua ada fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi penyaluran hobi, dan fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Selanjutnya ada pengolahan bahan pustaka. Yang pertama ada klasifikasi, katalogisasi, pemberian stempel pada buku, serta pemberian nomor pada buku, dan pengaturan buku pada rak. Ada laboratorium. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat yang mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada usaha kesehatan sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Ada kafetaria. Pertimbangan awal pendirian kafe, warung, kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafe, warung, kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Yang selanjutnya ada sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat diperlukan. Layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Ada asrama. Bagi peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan adanya asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik
dan petugas asrama tersebut. Manfaat dari layanan asrama sekolah adalah yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika terbentuk tugas kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu. Yang keempat, dapat meringankan kecemasan dari orang tua terhadap putra-putrinya. Merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. 7. Kooperasi. Kooperasi berasal dari dua kata, yaitu show dan operation, yang berarti kerja sama untuk mencapai tujuan. Kooperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama dengan menggunakan asas-asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha serta mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Yang kedelapan ada transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat. Ada peran guru dalam administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah suatu layanan yang secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. Namun, secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Salah satu peran guru dalam administrasi layanan khusus adalah dalam bidang layanan khusus asrama. Pengurus asrama dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah, sedangkan pelaksana asrama terdiri atas pegawai tetap sekolah yang berkantor dan bertempat tinggal di asrama. Mereka dibantu oleh beberapa pembantu pelaksana operasional yang bertugas dalam bidang kebersihan dan keamanan. Berikut ini merupakan tugas dari pengelola asrama sekolah. Yang pertama, ada membuat peraturan penyelenggaraan asrama, menyusun rencana anggaran belanja untuk pengelolaan per tahun. Yang ketiga, membuat peraturan yang berkaitan dengan keamanan asrama sekolah. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.